Kami masih di dialog eksklusif Merdeka Energi di era Jokowi. Tadi kami sudah membicarakan mengenai B20, B30, kemudian Green Fuel B50. Dan ini ada wacana juga hingga B100 untuk Green Fuel ini. Seperti apa sebenarnya prospeknya dan tantangannya? Prospeknya sih sangat besar dalam arti kata secara teknologi tadi saya sudah sampaikan tidak ada lagi hambatan. Jadi secara teknologi itu sudah. Sekarang bagaimana bisa mempercepat implementasinya masuk ke skala komersilnya. Dan ini udah di depan mata sebetulnya. Kilang Pertamina sudah siap, tidak perlu investasi yang cukup besar. Dari sisi supplier untuk CPO-nya juga sudah siap. Ya kan? Jadi sekarang ini tinggal bagaimana berikutnya Pertamina. Kalau saya melihatnya karena sekarang ada 2 kilang Pertamina yang siap, segera mempercepat ini. Yang tadi dari 12,5% menjadi B20 sehingga otomatis B50 tercapai. Itu mungkin. Kuncinya di situ ya. Kalau dari sisi ketersediaan kita tidak pernah kekurangan pasokan sawit ya Pak ya. Nggak ada masalah persediaan CPO ya, seperti yang dikatakan Pak Dono tadi, bahwa di tahun 2025 produk CPO nasional kita itu bisa mencapai 54 juta. Sedangkan sekarang itu sekitar 47 atau 46. Artinya ada pertambahan 8 sampai 10 juta. Nah ini kita mau kemanakan ini? Kan gitu. Nah kalau di dalam negeri kebutuhannya mungkin hanya naik beberapa persen. Dengan adanya B30, dengan nantinya ada katakanlah istilah B100 atau C100 itu akan terserap berapa gitu kan. Berarti sekarang karena itu kita baru bicara solar. Nanti kalau udah bicara bensin, aftur gitu kan, saya kira bahkan mungkin kita harus impor. Enggak. Jadi gini. Soal aftur dari sawit ini seperti apa? Itu prosesnya agak beda. Pertama bahan bakunya dia palm kernel oil, CPKO. Ya kan, di prosesnya ini ada ahlinya dari insinyur ITB, itu di prosesnya mereka mengkonversikan itu dulu menjadi kerosin. Baru kemudian diproses lagi itu menjadi aftur. Dan ini sudah berhasil, sudah lama berhasil. Kita sedang menunggu kesiapan dari Pertamina untuk melakukan piloting lagi untuk memproduksi aftur ini. Jadi secara laboratorium sudah, katalisnya sudah, satu lagi mungkin segera mendirikan pabrik katalis. Gitu. Rencananya tadinya mau dibangun di sekitar pabrik pupuk Kujang. Investornya sudah ada. Dari mana Pak investornya? Dari dalam Indonesia semua. Ini semua dalam negeri semua. Berapa nilai investasinya Pak diperkirakan? Aduh, itu harus ditanyakan ke ITB. Karena tadinya kita impor katalis itu dengan cukup mahal. Sekarang ternyata ITB bisa buat sendiri dengan harga jauh lebih murah. Ya, ini ilustrasi, ya kan? Waktu pertama ini di-announce, itu bisa menurunkan harga katalis yang diimpor sekitar 30%. Ya, ternyata terus begitu masuk pilot project bisa turunin lagi sekitar 30%. Berapa penghematan devisa untuk mengimpor katalis saja. Tapi gini, kita juga nggak mau Pak Tumanggor ya, ini kan bisnis besar sekali migas ini ya. Ini untuk ilustrasi saja. Untuk ilustrasi kalau kita bisa mengganti kebutuhan diesel kita, itu sekitar kan 30 sampai 32 juta kiloliter per tahun, ya kan? Kalau kita bisa mengganti itu dengan tadi B30 plus green diesel, itu bisa menyerap kurang lebih 25 juta ton CPO. Ya. Itu. Tinggal dihitung saja itu represent berapa kiloliter kali harga MOP saat itu. Ya, jadi itu penghematannya. Jadi orang kan bilang penghematan tidak mencapai target. Kemarin ini bukan itu, poinnya adalah volumenya bisa tercapai nggak? Karena jadi jangan dilihat nilainya menurut Bapak Dono ya. Karena kan tergantung harga komoditas, ya kan? Kita nggak bisa kontrol, tapi kalau demand itu kita kontrol semua, ya kan? Dari sisi processing untuk palm kernel oil CPKO tadi menjadi kerosin kemudian menjadi aftur, apakah ini dari sisi keekonomian ini bisa sebenarnya untuk dikerjakan? Itu lagi masuk nggak Pak hitungannya Pak, harganya Pak? Iya, kalau kembali lagi, ini selalu orang bilang harga. Kalau saya lebih concern, ini oversupply ini mau dikemanain? Yang kita harus selamatkan ini kan petani.
petani swadaya ini yang harus kita selamatkan. Kalau ini tidak segera diserap, ini hancur petani-petani ini, kasihan dia. Di mana penghasilan dia itu bisa kurang lebih 4 juta rupiah per bulan. Dan ini kalau ini hancur, hilang. Ya, apakah pemerintah siap untuk memberikan alternatif lain, bantuan lain? Dan saya kira di samping itu ya, pemerintah kita harus jadi pionir untuk green. Iya. Ya, untuk green energy. Saya kira kita jangan hanya melihat, katakanlah untuk menghasilkan green green solar ini tadi, katakan lebih mahal. Katakan misalnya 10.000 per liter. Harus melihat itu ke sektor lainnya. Misalnya kesehatan. Ya, BPJS. Ya, BPJS. Kalau sekarang BPJS mengeluarkan berapa puluh triliun, dengan makin sehat asuransi kesehatan, makin sehat orang Indonesia dengan menggunakan green energy ini tadi kan akan lebih baik. Jadi jangan, kalau saya melihat pemerintah jangan lihat, waduh ini nantinya jadi 10.000 per liter, ini gimana mahal. Kita udah harus maju ke depan. Bahkan saya mengatakan, kalau Presiden mau, instruksikan sekarang bagaimana apakah BUMN mendirikan namanya bioplastik. Kita nomor 2 di dunia itu penghasil sampah plastik. Penghasil sampah plastik. Ya kan? Padahal kita bisa hasilkan bioplastik dari CPO. Jadi jangan melihat wah investasinya saat ini besar, padahal oke lah besar, tetapi efisiensi kemudian itu jauh lebih murah di kemudian hari. Apalagi alternatif lain Pak, selain misalnya sawit bisa digunakan untuk memproduksi plastik? Wah itu aja dengan namanya tadi green diesel ini udah luar biasa. Jadi ini sebetulnya tinggal kemauan pemerintah ya. Dan saya yakin Bapak Presiden kita ini memang kelihatannya luar biasa untuk tekadnya untuk bagaimana CPO ini menjadi strategis, industri strategis, komoditas, energi strategis buat Indonesia. Iya, kalau kita melihat progres tadi Pak dari sisi palm kernel oil ini menjadi aftur, ini butuh berapa lama sampai misalnya ini untuk bisa ready untuk dipakai? Harusnya tidak karena teknologinya udah di sana ya, dan ini tinggal kemauan mau atau tidak. Mau gitu. atau tidak. Jadi ada niat, ada kemauan gitu. Niat saja tidak cukup. Kalau kita semua niat, ya kan? Tapi kalau tidak ada kemauan, karena kalau saya jadi jangan diributin masalah harga karena dampaknya CPO ini cukup besar. Tadi penghematan devisa. Satu lagi mungkin, ada 2 lagi mungkin. Satu, ada komitmen kita terkait dengan SDG. Ya kan? Itu sawit mungkin 7 atau 8 objektif dari 17 itu melibatkan sawit. Satu lagi, Indonesia diprediksi akan mencapai 4 besar dunia. Dan saya percaya kalau tanpa sawit kok agak susah Pak Tumanggur ini Alin. Kita bisa capai menjadi 4 besar dunia. Jadi jangan dihitung mahal atau tidak. Ini mau nggak? Gitu. Nah, jadi seperti apa Pak? Bapak melihat kalau kita lihat bisa kita sebut Indonesia ini sebagai pionir kalau untuk soal biodiesel sebenarnya ya. Karena mulai dilirik juga oleh negara lain dan kita menjadi rujukan juga. Seperti apa Anda melihatnya? Kalau biofuel mungkin bukan pioneer Pak, tapi kalau kita bicara biofuel berbasis sawit, iya betul kita. Nah kalau di negara lain, contoh Malaysia tahun ini B10, tahun depan dia udah B20. Itu kita diundang oleh pemerintah Malaysia yang mengurusi sawit, bagaimana mereka bisa juga meningkatkan menjadi B20. Tahapan-tahapannya, regulasinya, bagaimana Malaysia itu lagi belajar sama kita. Iya. Aprobi itu setahu saya ya, Pak Tumanggur, udah berkali-kali diundang gitu. Dari mulai tahun lalu bahkan ya, dari 2018. Nah, yang satu lagi mungkin ini yang saya harapkan, potensi di Tiongkok. Kita kan sedang mesra-mesranya juga nih, ya kan? Ayo sama-sama nih kita bantu dia juga memenuhi komitmen. Dia ada komitmen juga di COP21 mengenai climate change. Ya. Ini kesempatan bagaimana sekaligus jadi kita bantu dia untuk komitmen mereka mengenai climate change. Kita juga bisa mengurangi trade deficit kita dengan Cina. Jadi potensinya cukup besar. Kita belum bicara biomasa Pak. Iya. Biomasa terus lain-lainnya. Jadi udahlah, ini berkah lah. Kita dikasih pohon sawit yang bisa tumbuh hanya di negara-negara tropical dan subtropical. Ya.
kenapa nggak kita manfaatkan sepenuhnya untuk satu lagi kesejahteraan petani, Pak. Jepang sebetulnya sekarang lagi minta, misalnya tandan kosong itu untuk biomas ya, cangkang. Hanya Jepang ini membuat syarat terlalu ini rigid ya, Pak ya. Jadi dia bilang kami mau harus standarnya itu RSPO. Padahal kita sudah punya standar yang diakui oleh pemerintah ISPO. Ya, makanya dalam waktu dekat kita akan melakukan pertemuan dengan Jepang untuk membicarakan ini. Iya, sebagai penutup apa makna dan juga seperti apa realisasi kedaulatan energi di mata Bapak MP Tumanggor? Wah, kita sangat bangga dengan pemerintahan sekarang yang memperhatikan bahwa untuk energi seperti dari sawit ini itu bisa kita andalkan untuk menggantikan fosil. Saya kira itu aja. Ya, di mata Bapak sendiri Pak Dono seperti apa kedaulatan energi? Sama, ini jadi kedaulatan energi ini sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan petani sawit. Ya, jadi kita dapat kedaulatan energi pada saat bersamaan kesejahteraan petani sawit ini bisa juga kita tingkatkan. Itu aja. Iya, terima kasih Bapak MP Tumanggor dan juga Bapak Dono Bustami sudah bergabung bersama kami di CNBC.